Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Tempatnya sudah rapi dan nyaman ya Bu. Makasih Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Gita. Saya yang bertugas pada sore hari ini ya Ibu. Iya Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Hilya. Baik, apakah ada nama panggilan lain Ibu? Ibu Hilya saja Ibu. Baik, Ibu Hilya sore ini terlihat cantik ya Bu. Makasih Ibu. Umur Ibu berapa tahun? Umur saya 40 tahun Ibu. Baik, alamat Ibu di mana? Alamat saya di Serang Ibu. Oh, di Serang. Ibu Iya. datang ke sini sama siapa? Saya sendiri saja Ibu. Baik. Tujuan Ibu ke sini untuk apa? Untuk berkonsultasi tentang masa perimenopause. Apakah Ibu sudah mengetahui apa itu tentang masa perimenopause ini? Saya hanya mengetahui masa peralihan dari masa reproduksi lancar menjadi tidak lancar begitu Ibu. Wah, betul sekali. Baik, saya di sini mempunyai media informasi ya Bu mengenai tentang leaflet di sini. Jadi, masa klimakterium atau masa peralihan wanita itu merupakan masa di mana perimenopause yang berusia 45 tahun atau 40 tahun itu haidnya tidak lancar ya Ibu. Nah, di sini ada gejala-gejalanya. Yang pertama ada hot flash. Nah, hot flash di sini badan Ibu terasa panas sekali dan sering berkeringat. Nah, bagian mana saja sih yang sering berkeringat dan panas? Yaitu bagian muka atau wajah, bagian dada, dan bagian leher. Jadi, Ibu mengalami kepanasan atau sering keluarnya keringat ya Ibu. Lalu di sini ada dryness vaginal. Dryness vaginal di sini kekeringan pada alat kelamin Ibu atau vagina Ibu. Jadi, maksudnya di sini itu alat kelamin Ibu pada saat berhubungan seksual itu terasa sakit atau tidak nyamanan ya Ibu, tidak nyaman pada saat berhubungan seksual dengan suami. Lalu di sini ada penurunan daya ingat dan mudah tersinggung. Nah, penurunan daya ingat di sini merupakan jadi Ibu tuh lupa, pikiran Ibu udah lupa pada Ibu. Contohnya itu seperti Ibu menaruh HP yang di ruang TV, jadi Ibu lupa menaruh bahwa HP itu ada di ruang TV, dan mudah tersinggung. Nah, mudah tersinggung di sini yaitu jadi Ibu itu dilakukan oleh hormon di sini yaitu hormon estrogen. Lalu ada inkontensia urin. Nah, inkontensia urin di sini Ibu sering mengompol atau sering menahan buang air kecil ya Ibu. Jadi Ibu mudah mengompol di mana saja. Jadi jika Ibu ingin menahan buang air kecil, Ibu harus memakai pampers. Lalu di sini ada ketidakaturan siklus haid. Nah, ketidakaturan siklus haid di sini merupakan jadi Ibu yang tadinya sebulan sekali lancar haidnya, jadi tidak lancar ya Ibu. Nah, di sini ada fase-fase klimakterium. Fase klimakterium di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada pramenopause, yang kedua ada perimenopause, yang ketiga ada menopause, yang keempat ada pasca menopause. Nah, yang pertama di sini tuh ada pramenopause. Pramenopause di sini masa peralihan wanita atau sebelum gejala ketidakaturan menstruasinya lancar itu Bu. Jadi masa pramenopause ini terjadi pada usia 40 tahun. Lalu di sini ada perimenopause. Perimenopause di sini yaitu masa sebelum selama dan setelah menopause. Maksudnya di sini itu siklus haidnya tidak mulai teratur ya Ibu. Lalu di sini ada menopause. Jadi menopause di sini sama, siklus menstruasinya tidak teratur. Nah, tidak teratur di sini yaitu selama 12 bulan. Usianya antara 45 sampai 51 tahun. Jadi usia Ibu ini 40 tahun kan tadi. Iya. Jadi Ibu belum mengalami masa menopause. Dan di sini ada pasca menopause. Pasca menopause di sini yaitu waktu dalam kehidupan wanita setelah periode berhenti, paling tidak 1 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun ya Ibu. Lalu di sini ada
upaya mengatasi gejala klimakterium. Nah, upaya gejala klimakterium di sini ada dua. Yang pertama ada terapi hormonal, yang kedua ada terapi non hormonal. Apa aja sih terapi hormonal itu? Terapi hormonal di sini yaitu penggantian hormon. Hormon di sini itu hormon HRT. HRT di sini itu hormon replacement terapi yang dilakukan untuk memasukkan hormon-hormon seksual ke dalam tablet atau ke dalam bentuk lainnya ya Ibu. Jadi hormon itu dimasukkan ke dalam tablet atau bisa diminum dengan kondisi Ibu, atau disebutnya itu bisa meminum obat gitu lah Bu ya. Lalu di sini ada terapi non hormonal. Terapi non hormonal di sini ada meningkatkan asupan vitamin B kompleks dan vitamin E. Nah, vitamin E di sini terdapat pada biji-bijian yang berkecambah. Atau contohnya itu Ibu tuh harus sering memakan kacang almond, biji-bijian kayak kacang hijau gitu Ibu, bubur kacang hijau seperti itu ya Bu. Lalu di sini hindari hal-hal yang menyebabkan ketegangan, depresi atau stres, hindari alkohol dan kopi. Jadi Ibu di sini tidak disarankan untuk meminum kopi karena itu akan mengakibatkan menstruasi tidak teratur pada kesuburan Ibu ya. Lalu di sini ada menggunakan krim estrogen atau gel khusus vagina. Nah, maksudnya di sini itu meringankan gejala atau menurunkan panas vagina karena mengatasi vagina kering atau disuntik dengan cara mengolesi krim pada vagina ya Ibu. Lalu di sini Ibu harus banyak mengkonsumsi air putih. Kenapa sih harus banyak? Karena untuk meningkatkan kebutuhan air dan untuk menjaga keseimbangan tubuh Ibu, keseimbangan cairan dalam tubuh Ibu. Lalu di sini ada perbanyak makanan yang mengandung estrogen. Nah, estrogen di sini contohnya itu Ibu harus mengandung makanan-makanan seperti tempe, seperti tahu, bawang putih. Bawang putih di sini bisa langsung dimakan atau bisa juga dimasak ya Bu. Seperti Ibu ingin memasak sayur harus menggunakan bawang putih, bawang merah seperti itu. Bawang putih di sini itu sangat bagus sekali Bu. Jadi bawang putih di sini itu bisa menggantikan obat antibiotik. Jadi bisa mengakibatkan seperti Ibu gatal-gatal, Ibu bisa langsung memakan bawang putih atau bisa direbus atau caranya dibakar juga bisa. Lalu di sini kurangi konsumsi garam. Nah, kurangi konsumsi garam di sini dapat menyebabkan penyakit seperti darah tinggi atau tensi darah yang sangat tinggi ya Bu. Jadi Ibu pada saat usia Ibu yang sekarang nih kurangin lah makanan yang mengandung garam. Kalau misalkan ingin memasak, garamnya itu kira-kira saja Bu, kayak misalkan seujung sendok saja ya Bu. Jadi jangan terlalu banyak garamnya. Lalu di sini ada tingkatkan asupan kalium. Nah, asupan kalium di sini contohnya itu seperti Ibu harus mengkonsumsi jeruk, buah jeruk atau pisang. Nah, jadi di sini meningkatkan asupan kalsium, Ibu juga harus mengkonsumsi susu, ikan, makanan yang protein, dan Ibu harus sering berjemur dari jam 8 sampai jam 9 pagi agar tubuh Ibu tetap sehat dan tulang Ibu juga kuat, tidak rapuh, tidak ada osteoporosis. Seperti itu Ibu. Baik. Saya di sini ada sedikit pertanyaan buat Ibu ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, saya coba sebutkan apa saja fase klimakterium itu ya Bu. Fase klimakterium ya Ibu. Fase Iya. klimakterium seperti ada perimenopause, kemudian ada perimenopause, ada menopause, kemudian ada juga pasca menopause Ibu. Baik, apakah dari gejala-gejala yang ada di masa klimakterium ini sudah Ibu alami? Seperti ada hot flash, ada dryness vaginal atau kekeringan vaginal, atau penurunan daya ingat, atau ada inkontinensia urin dan ketidakaturan siklus haid. Apakah Ibu ada semua di sini? Tidak Ibu, saya hanya mengalami ketidakaturan siklus haid saja Ibu. Biasanya saya setiap bulan, sekarang jadi 2 bulan sekali gitu Ibu. Baik,
Jadi ibu pada usia 40 tahun ini ibu belum mengalami benar-benar menopause. Ibu baru mengalami pramenopause ya ibu. Jadi ibu harus memperseimbangkan makanan ibu dan harus memperbanyak protein ibu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Tidak ada ibu, saya sudah paham sekali. Ya, ibu sudah sangat cantik, ibu manis, mudah menangkap dari pertanyaan dan materi dari saya ya Bu. Baik, jika tidak ingin ada yang dipertanyakan lagi, jika ingin ibu berkonsultasi kepada saya, silakan datang kepada saya dan silakan datang ke puskesmas saya kembali ya ibu. Ya ibu, terima kasih ya ibu, saya pamit pulang dulu. Sama-sama ibu, hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam.